Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Fadri pada malam hari ini di YouTube channel kita yaitu Skam. Saksikan kita aja. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang spektakuler dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkannya sehingga beliau ini bisa mengharumkan nama kota kita, kota Praumuli. Kita sambut bersama-sama Wahyu ya, tangannya. Oke Wahyu, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah. Oke lagi. Jadi sedikit informasi kepada teman-teman, Wahyu ini adalah teman saya di masa SMP. Ya, oke, siap. Jadi Wahyu itu juga atlet bulu tangkis kan, main dari kapan Wahyu main bulu tangkis? Kita panggil Wahyu atau terus berdua aja nih, biar santai. Panggil bro kan? Belum. Kalau mulai main sih dari SMP ada lagi. Mulai Dari SMP kelas 1 lah. Oke, dari SMP gitu ya. SMP. Dari SMP sudah mulai main bulu tangkis. Sejak kapan suka bermain bulu tangkis ini kalau boleh tahu? Kalau hobi itu mungkin dari SD kali ya. Dari SD. Karena memang keturunan dari orang tua juga. Oh, orang tua atlet kah atau Iya, orang tua atlet, Wih. atlet juga. Atlet Praumuli tapi. Nggak apa-apa, men. Yang penting atlet, ya kan? Dari orang tua ke bawah ini. Gana. Kakak juga main. Kakak main. Main juga kakak. Dan wah ini rumahnya isinya semua nih. Atau gimana di rumah ini masih main bulu tangkis kan? Atau waktu bercanda biasa nih. Dari sana main bulu tangkis di SMP. Nah ini sedikit informasi yang saya dapat ya. Kabarnya gara-gara main bulu tangkis ini pada saat lulusan SMP, si Wahyu ini bebas mau memilih SMA mana. Apa kabar tadi itu Wahyu? Oh, sempat ditawari Farajan nggak? Benar, kalau cerita itu sih sebenarnya, woi, panjang kalau ceritanya. Panjang. Pada waktu itu kan wali kota kan Ramon Jari Iya, Bapak itu makanya jadi berprestasi mungkin nanti ke Oh iya. Jadi yang berprestasi. didahulukan lah kalau untuk masuk sekolah segala macam. Oh jadi ada tokoh dari SMA negeri yang Ada tawaran tapi kayaknya udah sakit cerita. ya setidaknya teman-teman kan bisa tahu dari capaknya kita berolahraga Benar. profesional dari atlet dan itu tidak hanya menjadi menyehatkan tubuh kan, cuman kita dapat impact yang lain itu kan. Tuh. Ya dari sana SMP terus masuk sekolah SMA masih terus berjenjang main bulu tangkis sebenarnya. Kalau boleh tahu nih bro, sudah berapa banyak event yang diikuti? Kalau event kurang lebih ya, waduh, sudah tidak dihitung kali. Kan dari SMP kan? Dari SMP kan itu mulai SMP tuh, SMP kelas 2 itu udah juara satu organisasi nasional di provinsi. Provinsi. Jadi udah mewakili Sumatera Selatan Oke. untuk ke nasionalnya. Ke nasional. Nasional. Oke, jangan kita pelan-pelan. Bagaimana seorang Wahyu ini dari kelas 2 SMP sudah bisa tembus mewakili provinsi untuk ke nasional? Nasional. Itu seleksi kan? Seleksi Sumatera Selatan. Jadi dari kabupaten dulu, Dari kota dulu, kabupaten, terus kabupaten kota, Sumatera Selatan, baru yang juara satunya dikirim ke nasional. Oh, mantap sekali. Yang aku baru tahu. Kalau dulu kan dipanggil Wahyu Triansa. Iya. Iya kan, minta pertanyaan yang bagus-bagus, cuma yang bagus. Jadi dari sini banyak yang sudah dikalahkan ya. Banyak. Jadi waktu mewakili tingkat provinsi ke kota ke nasional itu cuma Wahyu sendiri atau Sendiri. Itu kan cuma dipilih cowok sama cewek. Cuma 2 berarti. oh tunggal Main tunggal. tunggal Ada double, main tunggal. semuanya. Semua main double, main tunggal. Yang putrinya nih Yang putrinya itu kalau tidak salah sekarang jadi
istri. Oh iya, Jadi itu pertemuan pertama kali. mantap. Oh jadi istri. Sama-sama ketemu waktu SMP kelas 2 itu mewakili Sumatera Selatan. Baru menjadi Oh begitu. Cilok di situ. Oke, jadi berdua mewakili Sumatera Selatan nasional, tanding dengan beberapa provinsi Bali. provinsi, benar. Itu mewakili provinsi kan. Juara dua. Kalau di provinsi waktu itu belum juara waktu itu. Untuk ke nasional. Ke provinsi juara 1 dikirim ke nasional. Nasional itu kalah sama DKI. Ya, kami tadinya di Jogja. Iya, Jogja. Tuan rumah juga. Tuan rumah Jogja. Oh, kami juga santai aja ya. Jadi seru juga nih dengan Ayu, dengan kelas 2 SMP, sudah jalan-jalan ke, wah, nah udah bos mewakili nama baik Ibu Pramudi. Dan di situ untuk provinsi juara 2 untuk Provinsi juara 1. provinsi juara 1 untuk di sana juara. Waktu itu kalah sama DKI waktu itu 16 besar. Oh, masuk sama lumayan yuk. Lumayan. Sudah dapat 16 besar bro. Lumayan pada saat itu. Dari situ lanjut ke event apa lagi? Banyak. Kalau dulu itu sebenarnya eventnya banyak ya. Ada kayak sirkuit Sumatera Selatan itu per 3 bulan ada. Jadi 3 bulan sekali ada event. 3 bulan sekali ada event. Teman-teman itu beda-beda. Ada di Pangkalan, ada yang di Liga. Ya, jadi 3 bulan sekali itu event terus ada. Artinya dalam setahun itu bisa jadi sekitar 4 kali atau 5 kali event. Oke. Itu yang se-Sumatera Selatan. Rutin jadi. Rutin. Setahun itu pasti. Benar, makanya kalau kita udah juara untuk mempertahankannya, ya benar. Jadi dari awal itu kelas 2 kita sudah juara sampai seterusnya sama SMA itu. Alhamdulillah belum ada bisa ngalahin guys. Kalau dari beberapa event dari SMP-mu itu sampai SMA, bahkan setelah SMA juga masih ikut event kan? Benar. Mana pertandingan yang menurut Bayu itu wah atau sangat bergengsi lah? Kalau sangat bergengsi itu Porwil, bukan olahraga wilayah. Bukan olahraga wilayah, itu seleksi untuk jenjang ke PON. Oke. Waktu itu sekitar taman SMA kayaknya. Taman SMA kan? SMA. Lolos. Setahun setelah tamat SMA itu. Lolos. Enggak lolos. Kan seleksi dulu di sini nih. Porprov dulu, Porprov juara 1, Porprov untuk double-nya, tunggalnya juga juara 1. Akhirnya dikirim lah dikirim untuk Porwil. Porwil itu bukan olahraga wilayah, itu terbagi antara Medan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumsel, Jambi, terus Bangka, terus apa lagi ya? Pokoknya sekitar ada 7 atau 8 provinsi lah terbagi Porwil itu. Nah itu seleksi, setelah lulus di situ baru ikut PON. Nah, jadi kalau udah juara tidak ikut PON nih. Itu ada seleksinya per wilayah. Per wilayah dulu. Baru dikumpulkan sampai juara dia. Bener banget. Kenapa Wahyu bilang berkesan tuh di situ waktu itu Wahyu langsung sebenarnya pertama itu setelah tamat SMA Wahyu udah kerja sih sebenarnya. Ada tawarin pegawai kan. Di PTKI waktu itu. Oke. Setelah tamat langsung PTKI. Nah tapi yang lebih berkesannya lagi pada saat Porwil itu kebenaran ada dari terbang Sumsel yang lirik pada saat bertanding waktu di situ. Nah itu. Jadi akhirnya lagi pas kejuaraan itu semifinalnya ketemu Batam, Jonathan namanya. Oke. Ketemu Batam, akhirnya alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang, ya lolos PON langsung dilirik Bang Sumsel. Ya samperin lah ditawarin. Kamu
mau kerja nggak di Bang Sumsel? Saya pasti langsung. Apa dulu nih? Belum mau. Masa pertimbangan ini. Mau jadi dimakan, aku udah kerja, Iya, iya, itu. aku udah kerja, udah aku udah dituntut untuk gawe, aku terus jadi atlet. Oke. Akhirnya ya cerita panjang sampai dikiringin sampai hotel sama Sampai kejar ya. bos Bang Sumsel itu kalau nggak salah sampai jam 12 kan mau ngobrol. Dan akhirnya keputusannya yaitu tadi karena bang terakhir ya masih nggak mau lah kan karena udah kerja Iya, iya, iya. udah kerja terus tuh gaji atlet dari Sumsel juga ada kan. Jadi ya terakhir Sayang nih, sama bilang kalau di Bang Sumsel kamu tuh karirnya bisa naik lagi. Iya, tapi lebih orang Pak. Iya, hobinya. Karena mengapa katanya kamu kalau di Bang Sumsel dibiayai untuk kejuaraan level nasional pasti dibiayai. Iya, iya. Jadi 12 kalau dulu tuh 12 kali Ki. Jadi sirnas itu sirkuit nasional itu dan ada 12 kali. Memang kalau misalkan Setahun itu berapa kali? 11 di setahun itu 12 kali. Jadi setiap bulan Setahun 12 kali. sirkuit nasional. Oh, iya. Sirnas itu. Itu untuk mengambil orang untuk masuk kontani. Enggak, itu sirkuit nasional itu kejuaraan level nasional. Internasional. Nasional swasta. Ya kali ini. Pokoknya wah, kepikir juga sih. Lumayan sudah dapat gaji. Terus disuruh kerja di cuma petani dan Iya, mantap betul. yang terakhir lihat itu nasional pasti naik. Karena itu tidak terus sih. Benar. Itu sajalah cerita dari Bro Wahyu yang kita dengarkan, yang mana dia itu dari kecil sampai ke taman SMA ya. Mungkin diawali dari dipaksa dulu kan, karena mungkin masih anak kecil ya. Benar. Ada hobi main lele. Belum lah ya. Benar. Pada saat itu ya karena beruntungnya si Wahyu, orang tuanya sudah atlet kan. Benar. Dia melihat ada sesuatu hal yang dari atlet ini sehingga dia harus turunkan kepada anaknya dan jadilah seperti ini. Benar. Oke, sebelum kita lanjut, Bu, teman-teman di rumah, kita ingin tanya dulu, ada berapa banyak koleksi raket? Tahu kalau bahasa atletnya apa? Kalau kita sebutnya raket, kalau bahasa keren apa sih? Rakyat sama. Raket sama ya, oke. Ada berapa nih lagi? Kalau mereka tuh. Kalau rakyat sebenarnya dari dulu emang kita nggak pernah beli sih. Sponsor. Walaupun ya sponsor jadi gitu. Tapi kalau di Bang Sumsel waktu itu fasilitasnya memang lengkap. Yang lengkap di dapat jatah raket, dapat jatah sepatu. Apalagi kalau misalkan kita ikutan Semua difasilitasi. Ya. pasti. Pertama kali raket apa nih? Kalau dulu pertama kali karbon kelapa. Apa? Karbon kelapa. Berapa tuh bisa? Murah waktu itu ya kelas 2 SMP itu sekitar 600 waktu itu. Murah banget. Itu raket bukan sponsor kan? Bukan sponsor. Bukan sponsor. Waktu itu Mahal. sponsor. Mahal. Pada saat itu harga 1.000 aja. Ini sempat juga dengan cerita dulu sempat pernah main bareng dengan Bang Taufik Hidayat. Benar. Waduh, apa pengalaman ini? Kenapa bisa main bareng? Kalau main bareng itu sebenarnya ya karena di Jakarta kan mau Jakarta dulu. Di Jakarta itu kalau misalkan sparring partner itu kalau lektor kayak Taufik kan maunya cari pemain yang lumayan terus sparring partner dia. Contohnya ya kami biasa. Jadi harganya lumayan ya? Itu dipanggil juga lumayan. Semari main, semari dapat. Siapa? Kalau tidak salah sekitar sudah taman SMA dulu. Itu sama siapa ya? Oke. Seru lah pasti ya. Seru lah. Selama bermain yuk, musuh terberat siapa itu? Musuh terberat. Nah ini kalau musuh terberat. Heran ya kalau nyawa di mana daerah. Kalau boleh tahu.
Kalau daerah sebenarnya, kalau aku sih kalau level level nasional ini ya, kalau level nasional kan banyak klub sebenarnya. Ada klub, ada PD Jarum di Surabaya, PD Jarum itu dari Jawa Tengah. Iya. Terus ada Mutiara dari Kardinal Bandung itu dari Bandung ya, Jawa Barat. Sebenarnya sih itu kalau Kardinal Bandung itu yang tahu si Ginting sekarang ya, itu dasarnya dari situ. Oke. Kalau Jojo malah satu latihan dengan aku. Itu. Jonathan satu latihan. Oh, Kita angkat. kalau giting sini Kalau Ginting enggak. Levelnya malah bawahku waktu itu. Oh. Di bawah. giting gitu. Jadi manggil apa? Dia panggil apa ya? Di bawah dia kan sama Jojo. Kayaknya saya itu sama. Oh. Kalau Jojo baru memang latihannya memang satu tempat. Wah, ini sendiri ikut klub. Ikut klub Jakarta. Jakarta. Ikut klub. Berarti sering latihan Jakarta nih? Bolak-balik Jakarta? Atau gimana? Iya sering bolak balik Jakarta kan waktu itu waktu kelas 2 SMA itu juara olimpiade juara OSN kan jenjangnya kan udah SMP sampai SMA tuh ada terus OSN. Oh, Setahun sekali itu pasti ada OSN. Nah ke kelas 3 belum kelas 2 SMP belum juara, kelas 3 SMP belum juara, kelas 1 SMA belum juara, ya. kelas 3 juara. Kelas 2 juara, juara 3. Bertiga. Juara 3 kali DKI. Oh, iya. Ada proses lah ya. Itu nasional itu gizi. Juara 3 nasional. Akhirnya ya wah itu punya kesan lagi tuh. Pasti. Punya kesan waktu cerita dikit aja apa biar motivasi juga benar. Jadi waktu itu pas perwakilan ya pengambilan medali. Itu pengambilan medali ceritanya. Jadi pas kami ngumpul itu ada di DKI itu Jakarta ya, ada lapangan bola. Ya. Jadi di lapangan bola itu banyak atlet, seluruhnya atlet kumpul. Oke. Tapi yang aku bingung kok ada susah cuma aku dewean Iya. yang lain kemana kok cuma aku dewean yang dipakai. Lihat kiri lihat kanan tidak ada kok tak ada atlet. Jadi cuma ada aku sama pelatih bingung. Ternyata dari Sumsel cuma sih kau yang dapat medali, cuma dulu tangkis doang yang dapat medali. Jadi pada saat event itu bukan hanya klub bisa. Kalau OBSN itu seluruh tanpa olahraga. Seluruh tanpa olahraga. Oke teman-teman, sudah seru banget. Tapi sebelum kita lanjut untuk berbicara, kita akan saksikan dulu cuplikan keseharian dari Bro Wahyu dan juga entah itu nanti posisi dia sedang bermain badminton perumahan atau sedang sebagai pelatih dan lain-lain. Makanya jangan kemana-mana, saksikan terus dan tidak. Aktivitas dari Bro Wahyu kita, ada foto-foto pertandingan dan lain-lain. Kita kembali lagi bincang-bincang dengan si Wahyu ini. Wahyu. Jadi teman-teman tadi kita sudah banyak ada sejarahnya Wahyu dari kelas 2 SMP ya. 2 SMP sampai tamat, bahkan sampai sudah tamat ini masih bermain bulu tangkis, bahkan jadi pelatih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana nih kalau boleh tahu ini? Di tepatnya di Gor Pramijaya. Gor Pramijaya. Oke.
untuk mungkin teman-teman di rumah pengen ikut latihan atau mendaftar dengan Bro Wahyu, ya mungkin Bang Wahyu bisa promosi dulu. Kapan berapa pendanaannya? Ya, Bang Wahyu silakan. Pokoknya kalau ada anak-anak yang di bawah umur 11 tahun sampai 15 tahun boleh lah datang dulu ke Bali. Oh, coba dulu. Nah, kita coba dulu. Oke. Kita lihat. Nah, Dia tertarik atau tidak? dia tertarik apa enggak? Kita lihat dulu 1 minggu Di bawah berapa nih? 11 11 sampai 15. 15 tahun. Oke. So kita fokuskan untuk prestasi ya nanti. Oh itu. Prestasi. Oke. Jadi hari apa aja nih? Harinya Senin, Rabu, sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat Jamnya ada 2 session tuh, ada jam 2 sampai jam 4, ada jam 5 sampai jam 8 malam. 2 jam 2 sampai jam 4, jam 5 sampai jam 8 malam. Oke, bagi teman-teman yang punya anak atau dirinya sendiri ingin mencoba berlatih dengan Bro Wahyu yang sudah sampai tingkat nasional, pengen tahu bagaimana smash-smashnya, backhand-backhandnya, ya silakan datang untuk mencoba latihan di Gor Prabu Jaya pada hari Senin, Rabu, sama Jumat. Ada 2 sesi, yaitu jam 2 sampai jam 4, jam 5 sampai jam 8 malam. Untuk coba-coba ada pembiayaan? Kalau coba-coba sih belum. Belum. Oke, kalau sudah tanda tangan baru. Oke. Apa namanya yang tadi kita sudah cerita ya, seru banget cerita dengan Bro Wahyu ini dengan bulu tangkis sampai sekarang. Kalau boleh tahu Bang Wahyu, untuk treatment dirinya sendiri menjaga kebugaran, karena kan walaupun mungkin untuk usia mungkin tidak lagi kan, cuman masih ada perubahan kan, bagaimana menjaganya Mio? Atau dari pola makan atau nggak makan itu gitu. Nah ini ya salah satu apa ya namanya motivasi lah ya untuk adik-adik ya. Benar kan? Sampai sekarang pun kejuaraan di level Sumatera Selatan masih bisa sampai final. Dan sebenarnya kita ini sudah anak nunggu. Iya benar. Iya kan? Saya masih muda weh. Tapi masih bisa berprestasi, maksudnya kayak itu. Artinya yang benar nih yang mana antara atlet yang muda kok belum bisa ngalahin seniornya. Itu yang kita dalami mungkin. Sementara ya di Sumsel kan banyak atletnya. Tapi maksudnya kok belum bisa ngalahin, maksudnya gitu. Nah kalau tadi Wahyu sendiri menjaga kebugaran itu sebenarnya sih kalau misalkan untuk meningkatkan lagi agak berat. Oke. Karena faktor usia. Benar. Cuman kalau untuk mempertahankan, insya Allah aku masih bisa. Oke. Masih bisa. Pola makan diatur ya. Pola makan, terus kalau tiap pagi seminggu itu wajib lah 3 kali 4 kali kita jogging pagi itu wajib. Oke. Terus kita skipping di rumah, terus masih latihan itu banyak kan, ada lari siang, ada seido segala macam, banyak latihannya. Itu untuk menjaga itu sebenarnya Kak, ini banyak pertanyaan dari adik-adik. Kak, itu sudah anakmu masih belum bisa juara, kok bisa? Ya Dipertahankan. Karena sebenarnya bukan Kak Wahyu yang nekat. Nah, kalau aku sudah tidak bisa lagi nekat, harusnya kamu yang ngejar. Artinya harusnya termotivasi. Benar, betul. Harus termotivasi dong dengan kita masih muda, atlet. Benar. Masa sama bapak masih kasar? Iya kan? Benar sekali. Kalau aku dulu memang motivasinya kayak itu Ki. Jadi misalkan nih, yang kelas 1 SMP aku kalah di OSN, kelas 2 kita harus bisa nih, harus kejar. Makanya utamanya sih sebenarnya harus fokus. Benar. Iya, salah satunya kunci sukses itu kan satu harus fokus, berlatih dengan giat. Ya terakhir ya berdoa. Benar. Semangat. Benar. Tidak kalau tanda mata hal-hal yang lain lah. Harus positif ya kalau harus positif. Harus positif. Harus positif. Yang jelas
harus usaha lah. Harus usaha benar. Nggak mungkin tiba-tiba menggerakkan Iya, mungkin lah. mungkin kan sekarang mau enak nih. Kamu ini kalau ikut kejuaraan pasti juara. Iya, Kamu ini kalau ikut kejuaraan silakan mau aja. Ya, yang belum ini tentu juga sebenarnya. belum tentu ibarat kata, ya namanya olahraga. Kita kan pakai PC, pakai bola, pakai apa ya, belum tentu lah bisa kamu kejuaraan. Bukan kayak itu sebenarnya. Iya. Yang disayangkan juga di dulu kalau di Sumsel, kalau di level dewasa itu tidak diadoin. Tidak diadoin kejuaraan, yang lain diadoin, yang dewasa malah tidak diadoin. Kok tidak diadoin? Yang diadoin malah double, Bang. Nah, itu yang salah. Sebenarnya ya kalau misalkan kita adoin, artinya kan yang di bawah itu termotivasi untuk ngalahin kita kan jadi motivasi mereka. Aku pengen ngalahin ke Wahyu, pengen ngalahin kak itu. Ini malah takut dulu. Susah. Oke. Kalau takut dulu. Nah, kalau kita boleh tahu lagi nih ya, apa namanya itu dari anak didimu sendiri, itu sudah ada yang sampai level provinsi. Kalau untuk sekarang sih karena sampai sebenarnya dulu itu aku buka pembinaan itu di Palembang di awalnya. Pembinaan di Palembang itu sebenarnya nggak mau juga sih sebenarnya laki, tapi namanya juga orang tua kan nawarin yuk minta tolong siapa lagi bisa bikin atlet Sumsel ini berjaya level nasional atau segala macam kalau bukan kamu katanya. Akhirnya terpikir lagi udah mau ya udahlah, akhirnya ngambil alih. Karena kalau misalkan kita sudah melatih itu udah bisa lagi bungkus untuk kita jadi atlet. Oh susah iya benar, karena ini jiwa kita ini jiwa ini kalau pribadi ya, jiwa pelatih itu bukan lagi mementingkan diri dia. Ya. Jadi ibaratnya kalau atlet dia berprestasi, nah itu dia juaranya di situ. Iya, benar. Aku kalau dari dulu emang itu tidak mau main-main kalau jadi pelatih. Jadi ini sekarang sudah fix jadi pelatih. Sudah jadi pelatih, artinya aku udah terlalu fokus. Kalau misalkan kejuaraan ya udah ala kadar. Kalau misalkan juara, artinya buktinya kalau misalkan walaupun aku ngelatih ikut kejuaraan pasti juara 2, juara 3. Padahal itu cuma ibarat kata tuh mirandil gitu. Jadi kalau melatih ini daftar lisensi kan? Kalau melatih harus ada lisensi. Jadi sekarang sudah lisensi. Kalau sekarang belum. Lagi proses lah. Kemarin istri melamar kan. Kalau istri internasional. Wih. Internasional kalau istri. Kalau aku karena sibuk begawe kan. Begawe kan sudah belum sempat. Tapi lagi proses lah ya untuk begawe. Iya. Terpercaya. Harus istri melatih juga nih. Istri melatih. Nih. Istri sama. Kalau istri malah gonya luar biasa itu. Internasional. Support terus ya. Oke lah. Jadi teman-teman, adik-adik, bahkan mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen anaknya atau teman-teman yang pengen dirinya juga sama seperti dia, seperti Bang Wahyu atau Bro Wahyu ini ya. Jangan coba untuk apa namanya itu takut dengan bayang-bayang. Nah, benar. Di bayang-bayangnya kalau bulu tangkis itu olahraga paling mahal. Jadi dicoba dulu. Seperti kata Bro Wahyu tadi, datang aja dulu, cemplungin dulu kan. Suka tidak sukanya nanti sesudah itu bisa tahu. Silakan datang di tempat Bang Wahyu juga di Gor Prabu Jaya. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Wahyu sangat banyak motivasinya ya, karena dari kelas 1 SMP kenal dengan beliau dan juga prosesnya juga kita tahu, cerita-ceritanya juga kita tahu dan hasilnya juga kita sudah lihat di sini ya. Dan lain juga sudah cerita-cerita tadi tentang bagaimana proses segala macam. Yang ingin mencoba silakan datang di tempat latihan Bang Wahyu atau Bro Wahyu atau Wahyu Triansa. Ini enggak apa namanya itu nggak main-main loh, sudah tingkat nasional, bahkan isinya internasional ya. Internasional. Waduh. Pernah juara mati itu, pernah juara apa lagi itu? Di Australia kalau salah. Istri.
Jadi ini siapa yang jago nih? Kamu apa istri nih? Kalau lebih jago istri lah. Kamu pada waktu itu kan di Jakarta kan, aku balik ke Palembang, Bang Sumsel, dia masuk pelatnas sih. Waduh, Nah, kamu sempat mengaras. belum sempet. Jadi paling tinggi nih. Paling tinggi itu level nasional itu di pelatnas. Itu Kamu paling bawa tinggi. Kami bawa di mana nih? di klub. Klub. Kalau klub itu kan Antar klub ya. iya antar klub. Oh. Kalau pelatnas levelnya internasional Kalau tanding, tandingnya. kalau kau tanding dengan istri, Nah, siapa yang menang? oh masih kita pak. Iya. Bagi teman-teman yang kita tadi mulai bisa-bisa kita dengan Wahyu seru sekali dan banyak motivasi. Jadi yang pengen coba silakan datang ke tempat Wahyu di Gor Prabu Jaya Pramuguri ya. Waktu tadi sudah ada disebutkan. Jangan takut-takut karena ya kalau boleh tahu yuk kau asli mana nih? Kalau asli ini Unggusun sebenarnya. Yang Aku lahir di Etaki, salah satu. Nah, Nah, dari dusun Dusun. sampai ke nasional, bahkan istrinya dapat juga sampai ke internasional, nah, kan? Jadi jangan pernah merasa aduh dusun, Benar, aduh benar, ini, aduh gitu. benar. Jangan Kalau tidur. ada kemauan pasti ada jalan dan pasti bisa. Jadi teman-teman yang di rumah yang kepengen ya buktikan, jangan hanya sebatas kepengen, jangan sebatas kita punya mimpi tapi tidak pernah tahu wujudkan. Oke teman-teman, itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Wahyu telah datang pada malam hari ini, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen serta di share ya agar kita makin semangat dalam membuat video-video selanjutnya, dan nantikan video-video kita di video selanjutnya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.